my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got Iya, dengar-dengar besok ada film bagus nih di bioskop. Gimana kalau kita nonton yuk, sekalian nongkrong gitu. Mumet banget nih soalnya di rumah terus. Wah, ide yang bagus tuh. Aku udah lama banget pengen ke bioskop. Gimana kalau kita sekalian nongkrong ke kafe dan shopping ke mall yang baru itu yuk? Ya boleh banget tuh. Gimana kalau biar lebih seru kita ajak Putri sama Tisna yuk, biar rame gitu. Oh iya, boleh tuh. Yuk kita samperin mereka. Ayo. Hai Putri, sendirian aja nih, Tisnanya mana? Saya juga katanya sih Tisna lagi ada acara keluarga. Ya, by the way, besok kamu sibuk nggak? Besok sih enggak, lagi santai aja. Kenapa? Jadi rencananya besok aku mau sama dia itu mau ngajak kamu ke mall yang baru itu loh. Rencananya mau nonton bioskop, terus kalian nongkrong di kafe gitu. Kamu mau nggak? Ayolah Putri, ikut yuk, biar seru. Gimana ya? Yaudah aku ikut besok. Yeay, asik nih. Kalau gitu besok kita kumpul di rumahku ya. See you. See you. Aduh, besok gimana ya? Kalau aku gak ikut, gak enak nih batalin, udah janjian lagi. Terus kalau aku ikut dapat duit dari mana coba? Oh iya, aku kan megang uang kas kelas. Gimana kalau aku pinjam uang kas ini aja kali ya? Pakai nggak ya? Pakai aja deh. Jugaan nanti aku bakal kembaliin. Yeay, bisa shopping besok. Belanja nih. Wah. Gimana sih? Widih, ada yang habis shopping nih. Ya salah, shopping. Bagus kan? Belanjaan aku. Habis nodong di mana nih? Kemarin beli nasi bungkus aja nggak mampu. Sekarang belanja di mall bisa. Ya ada lah. Kepo banget sih kamu jadi orang. Ya kemarin bilangnya nggak punya uang. Jangan-jangan kamu ngepet ya? Deh, apaan sih? Jangan gini masih ngepet. Aku tuh minjem uang kas kelas tahun. Apa? Pakai uang kas? Wah, nggak bener nih. Kecil-kecil udah main korupsi. Ide, ngaco kamu ya. Korupsi itu kayak yang di TV-TV, pejabat yang korupsiin uang miliaran tuh yang ngerugiin negara. Ini kan cuma minjem uang 500.000 doang, nanti juga aku kembaliin ke kasnya. Dibilangin ngeyel. Mau berapapun jumlahnya, tetap aja itu korupsi. Lagian kamu belajar jangan suka korupsi, nggak bener nih. Ih, bukan lah, nanti pasti aku balikin juga. Balikin dari mana? Kamu kan nggak punya uang. Aduh, masalah itu gampang, nanti juga aku pasti balikin. Denger ya. Oke, nggak masalah kok kamu bisa balikin. Tapi ini bakal jadi kebiasaan. Nanti kamu bakal mikir, oh nggak apa-apa aku pakai uang kas dulu buat belanja. Yang gini-gini nih bakal jadi korupsi. Gimana nih saya mau maju? Kalau generasi muda aja kayak gini,
korupsi. Lagian ya, pakai uang yang bukan hak kita buat memenuhi kebutuhan pribadi, itu sama aja maling tahu. Dosa. Rugi dong kamu setiap hari sembahyang ngebanten. Ya gimana dong? Kan aku udah terlanjur belanjain uang kasnya. Ya dibalikin, katanya cuma minjem. Ya, nanti juga aku kembaliin. Kamu jangan ngurusin hidup orang dong, urus hidup kamu aja. Bukannya aku ngurusin, aku cuma ngingetin aja. Korupsi itu gak baik, dosa. Kamu ngerugiin orang lain namanya kalau kayak gitu. Lagian ya, kamu tahu nggak? Kalau korupsi kecil apapun itu bisa kena sanksi tahu. Kamu mau nanti dihukum cuma karena pakai uang kas buat belanja? Ya yang mau sih. Nggak mau kan? Enggak. Ingat ya, walaupun jumlahnya nggak sebanding sama koruptor-koruptor yang di TV-TV itu, tetap aja ini jadi korupsi dah. Jadi penyakit tau nggak? Dah, besok-besok udah kayak gini lagi. Iya, besok aku lagi dan aku bakal balikin uang kas yang aku pakai belanja ini. Nah, gitu dong, balikin. Pasti kita mengarahkan pandangan pada permasalahan yang sering terjadi pada oknum-oknum yang tertangkap oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, tanpa sadar dalam keseharian kita mempunyai kebiasaan yang mengarah pada tindakan korupsi. Kalau dibiarkan saja, tindakan ini akan menjadi cikal bakal tumbuh suburnya korupsi dalam kehidupan yang lingkupnya lebih luas atau lingkupnya semakin luas. Dari drama tadi dapat kita ketahui bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh para pejabat atau orang dewasa, tetapi semua orang bisa menjadi koruptor. Bahkan pelajar seperti anak-anak ataupun remaja bisa melakukan korupsi. Selain itu, korupsi juga tidak dilihat dari seberapa jumlahnya. Sedikit atau banyak, itu tetap dikatakan sebagai korupsi. Seperti kasus dari drama tadi, disebut korupsi karena memakai uang yang bukan hak, kemudian menipu, dan menyalahgunakan jabatan sebagai bendahara kelas. Kemudian, di Indonesia, korupsi masih menjadi permasalahan utama dan menjadi ancaman serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korupsi merupakan sebuah penyakit yang sudah mendarah daging menggerogoti bangsa ini. Korupsi menjadikan rakyat dan negeri ini semakin loyo, miskin, dan tak berdaya, serta bahkan telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negeri ini. Korupsi sudah seperti tumor ganas, bukan lagi seperti bisul yang masih bisa ditutup-tutupi. Atau korupsi ini bisa dikategorikan sebagai penyakit misterius yang kadar penyembuhannya itu sangat minim dan selalu menjadi uji coba bagi penanggulangannya. Hasilnya pun kadangkala sudah dapat diprediksi secara pesimis, yaitu tidak searah dengan kebijakan masyarakat untuk memberantas korupsi. Korupsi yang merupakan bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya atau bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya dan tumbuh subur sejalan dengan kekuasaan, ekonomi, hukum, dan politik. Pencegahan korupsi secara dini sangat diperlukan. Adapun pencegahan perilaku korupsi sejak dini yang bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menanam kejujuran sejak dini, di mana kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang. Kemudian yang kedua yaitu disiplin dan taat pada hukum yang berlaku, di mana kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seseorang yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila seseorang disiplin dan taat pada hukum yang berlaku, maka perilaku korupsi bisa musnah dengan sendirinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, di mana menumbuhkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, di mana bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, maka dia tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya. Selanjutnya yang keempat yaitu hidup sederhana dan bersyukur,
di mana kita harus menanamkan kesederhanaan dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Yang kelima yaitu membangun pendidikan moral sejak dini. Di mana dengan pendidikan moral, maka setiap orang tidak mudah tergiur dengan praktik korupsi. Orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat, di mana juga mereka akan menyadari bahwa perbuatan korupsi akan merugikan orang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya rekan-rekan saya sudah menayangkan drama mereka yang berjudul Berantas Korupsi dari Hal Kecil, dan rekan saya juga sudah menjelaskan mengenai korupsi. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai korupsi. Korupsi ini dapat kita samakan dengan narkoba. Apabila kita terus-menerus mengkonsumsi narkoba, maka kita akan kecanduan dan terus-menerus ingin mengkonsumsinya. Sama juga dengan korupsi, apabila kita menganggap korupsi itu sangat menguntungkan diri kita sendiri, kita akan terus-menerus melakukan korupsi itu tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, kita dari sejak dini ini perlu mengetahui korupsi itu terdapat level tertinggi dan level terendahnya. Level tertinggi dapat kita lihat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, yaitu menggelapkan uang masyarakat yang mungkin nominalnya melebihi harga mobil mewah. Dan untuk level terendahnya dapat kita contohkan seperti drama yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, yaitu mengkorupsi uang kas kelasnya yang berjumlah Rp500.000 untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dapat kita ketahui dari hal kecil itu saja kita sudah melakukan korupsi. Walaupun mungkin nominalnya hanya 500.000 saja, tetapi dengan nominal Rp1.000 kita korupsi, itu sama saja, karena korupsi tidak mengenal nominal. Oleh karena itu, korupsi dapat kita cegah dengan cara membasmi level terendah ini. Mungkin dari SD, SMP, SMA, SMK, dan sampai kuliah kita mendapatkan pendidikan mengenai korupsi. Oleh karena itu, jadikan pendidikan budaya anti korupsi ini sebagai pedoman kita untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Mungkin korupsi ini terjadi karena penyebabnya salah satunya yaitu ego kita yang tidak seimbang dengan pemikiran dewasa kita. Oleh karena itu, kita perlu menyeimbangkan ego dan pemikiran kita menjadi seimbang agar mencegah terjadinya korupsi. Korupsi ini dapat kita cegah dengan memberikan edukasi kepada orang-orang yang mungkin hampir melakukan tindakan korupsi seperti drama yang dilakukan oleh kelompok kami. Oleh karena itu, ayo kita jadikan pendidikan budaya anti korupsi ini sebagai pedoman kita untuk mencegah korupsi dari hal kecil dan dari sejak dini. Mungkin rekan saya sudah menitipkan sebuah pantun untuk semua pengelola keuangan dari semua instansi, baik instansi sekolah, perkantoran, pemerintahan, dan dimanapun. Rekan saya menitip pantun nih untuk kalian, yaitu tanam keladi di tegalan, tingginya semampai setinggi kursi. Kalau menjadi pengelola keuangan, jangan sampai ikut korupsi ya. Dan untuk masyarakat, anak, remaja, dewasa, ibu, bapak, kakek, nenek, ada pantun nih dari rekan saya, yaitu makan nasi lauknya patin, sambalnya terasi dicampur kikil, berantas korupsi sedini mungkin karena korupsi dimulai dari hal yang kecil. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang mungkin akan menyinggung teman-teman. Dan kami dari kelompok 5 Pendidikan Budaya Anti Korupsi mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan drama kami. Kami berharap kawan-kawan dapat mengambil sisi positif dari drama kami, yaitu melakukan pencegahan korupsi sejak dini dan melakukan pemberantasan korupsi dari hal yang kecil. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. In your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let